Awan duka masih begitu pekat di rumah duka almarhum Vidi Aldiano usai dikebumikan. Karangan bunga tampak berjejer rapi di depan selasar menuju kediaman Vidi. Mungkin hanya sementara. Awan duka masih begitu pekat di rumah duka almarhum Vidi Aldiano usai dikebumikan. Karangan bunga tampak berjejer rapi di depan selasar menuju kediaman Vidi. Sayangnya, tak ada aktivitas tahlil atau lantunan doa yang dihelat oleh keluarga. Akan selamanya. Lantunan doa tahlil justru menggema ketika pelantun tembang Nuansa Bening itu dibaringkan di pusara terakhirnya. Di bawah guyuran hujan yang ritmis membasahi komplek pemakaman Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Minggu pagi kemarin, nuansa biru membalut tangis yang menjadi saksi melepas kepergian Vidi untuk selama-lamanya. Sementara istri almarhum Sheila Dara Aisyah tampak begitu terpukul atas kepergian belahan hatinya. Matanya sembab, tak terbayangkan bagaimana perasaannya setelah ditinggal sang suami yang begitu dicintainya. Pun dengan orang tua Vidi yang berusaha ikhlas melepas anak sulungnya yang menutup mata di usia 35 tahun. Staminanya beda, Mas. Minta tolong. Oke, ya. Kasihan ibu udah capek, ibunya capek. Ya, kasih dulu jalan. Ya, jangan didorong, jangan didorong. Berbanding terbalik dengan sahabat dekat Vidi saat lafaz-lafaz doa dilafalkan, Bunga Citra Lestari tampak tak kuasa menahan tangis. Pun dengan sahabat dekatnya Deddy Corbuzier, ia terus tertegun sulit beranjak dari depan pusara almarhum sepanjang prosesi pemakaman. Saya masih baik-baik aja waktu saya menikah, tapi itu udah jadi semua orang tahu dia orang baik lah ya. Jadi yang doain dia yang dalam keadaan apapun kan dia juga berusaha untuk menghibur orang terus. Semua orang tahu dia orang baik. Jalan terus berjalan. Penyanyi Yura Yunita bahkan langsung terbang dari Tanah Suci menuju rumah duka hingga ikut mengiringi jenazah almarhum saat dibaringkan ke pusara terakhirnya. Jalan yang jauh. Vidi yang lahir dan wafat di bulan Ramadan benar-benar menjadi duta persahabatan hingga di akhir hayatnya. Lepas zuhur di Madinah terus dapat kabar jadi berpulang, terus nggak lama ya udah kita pulang baik ke Indonesia. Alhamdulillah tadi sampai jam 6:30 pagi sempat ke rumah, sempat ke masjid sholatin. Alhamdulillah sempat nganterin sampai ke liang lahatnya. Masih gak bisa banyak berkata-kata sih ya. Aku yakin Vidi sekarang sudah berada di tempat yang lebih baik, yang lebih menenangkan, lebih bahagia ya mungkin di sana gitu. Maaf ya, nangis lagi. Bagaikan sungai yang bercabang. Ya, penyanyi kelahiran Jakarta 29 Maret 1990 ini memang dikenal sebagai sosok yang hangat dan dijuluki duta persahabatan oleh kalangan selebriti. Bahkan adik iparnya Nadine Amiza tak kuasa menangis hingga sempat menghentikan konser sejenak ketika mendengar kabar kepergian almarhum. Jam yang lalu saya menyaksikan kakak ipar saya menghembuskan nafas terakhirnya. Aku ingin menjadikan malam ini untuk kakak iparku, Vidi. Kematiannya adalah sesuatu yang sangat tenang, dikelilingi oleh orang-orang yang paling ia sayang dan menyayanginya.
Beliau sudah 7 tahun mengalami sakit, tapi beliau tidak pernah mengeluh, menjalani itu secara ikhlas dan justru semakin dekat kepada Allah, semakin banyak ibadahnya. Beliau secara langsung sering bertanya berbagai hal kepada saya terkait dengan ibadah di tengah rasa sakitnya. Maka 7 tahun rasa sakit itu insya Allah menggugurkan dosa-dosa beliau, sehingga kita sebagai orang yang kenal yakin insya Allah beliau husnul khotimah. Dan kita hanya bisa ikut menyaksikan bahwa beliau kami saksikan sebagai orang yang baik. Hai guys. Desember 2019 menjadi titik paling pilu bagi Vidi Aldiano sejak divonis mengidap kanker ginjal. Nyaris 7 tahun Vidi berjuang melawan kanker. Di balik ketegaran dan canda tawanya, Vidi menyimpan rasa putus asa. Bahkan di tahun 2025, Vidi memutuskan untuk menyudahi kemoterapi karena khawatir bakal berefek pada beberapa sel di dalam tubuhnya. Ya walaupun teman-teman mungkin lihat gue orangnya hahaha segala macem, to be honest it's not always hahaha di dalam sini gitu. Jadi 2025 ini ada kemungkinan gue juga udah harus stop kemo gue karena it's been too long. Dan kalaupun gue lanjutkan mungkin akan ada side effects yang lebih parah di badan gue. Jadi itu salah satu yang bikin gue kepikiran juga. Tak mudah menjalani hidup sebagai pejuang kanker, namun Vidi tetap membuat orang terhibur. Bertemu dengan fans dan membahagiakan orang lain menjadi salah satu obat Vidi untuk menangkal rasa sakit. Jadi ini dia cara saya untuk nggak stres dan supaya saya tidak susah rasanya gitu. Karena jujur mereka-mereka ini yang bikin saya ringan gitu hidup. Di tengah kondisi sakitnya, Vidi masih bisa menularkan energi positif bagi para sahabat. Momen yang paling kentara ketika ia menjadi salah satu juri The Voice Indonesia disandingkan oleh Nino Kayam. Kehadiran Vidi menjadi warna dan juga energi baru di ajang pencarian bakat tersebut. Dan yang paling menarik adalah ketika Vidi mencoba merasakan deg-degannya menjadi peserta lewat blind auditions dari mulai melewati lorong hingga tampil di atas panggung. Dan yang paling menegangkan buat Vidi adalah ketika Nino memilih memutar kursinya di detik-detik akhir. Kondisi fisik Vidi kian memburuk, maka Vidi memutuskan untuk rehat dari semua industri hiburan, salah satunya mengakhiri siniarnya bersama Deddy Corbuzier. Bahkan Deddy tak bakal melanjutkan podcastnya alias dikubur bersama Vidi karena pelantun nuansa bening itu tak tergantikan oleh siapapun. Kalau Vidi stop Pothub, acaranya dikubur bareng sama dia. Di tengah popularitas dan segudang pundi-pundi rupiah yang direngkuh, Vidi sempat mengeluh lantaran semua hartanya itu tak mampu menyembuhkan sakitnya. Di saat terpuruk itulah, Vidi mendapatkan nilai-nilai spiritual yang membuat Vidi semakin dekat dengan Tuhan. Semua yang gue pikir gue harus kejar rasanya nggak ada gunanya. Punya uang sekian, satu dapat penyakit yang rasanya saat itu adalah penyakit yang paling ganas, nggak ada gunanya. Sholatnya itu mungkin gue nggak mengerti ya semua arti-arti dari bacaan sholat gue, tapi gue baca semuanya dengan sangat amat perlahan. Kok gue mendapatkan sebuah rasa yang luar biasa di tengah-tengah gue lagi baca kalimat sholat yang gue juga mungkin gue nggak ngerti, tapi kayak ada yang bisa bikin, ada yang meluk gue gitu. Dan yang tak kalah mencuri perhatian adalah ketika Vidi dengan kondisi tubuhnya yang kurus didampingi ibunda tercinta menjalani terapi di sebuah tempat. Dalam kondisi ringkihnya itu, Vidi masih tetap menghibur dengan menyanyi viral, "Ya Allah sayangi Bilqis" dengan nafasnya yang tersengal-sengal.
Ya Allah, lindungi Bilqis. Ya Allah, sehatkan Bilqis. Ya Allah, jaga Bilqis. Ya Allah, sayangi Bilqis. Amin. Baik memang orangnya. Vidi sempat bikin video gitu tuh, ya Allah lindungi Bilqis gitu. Terus dia nge-DM juga. Terus aku bilang Vidi sehat gitu. Alhamdulillah Bu Ai, kamu sehat-sehat ya sama Bilqis. Dia bilang semoga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran pasti. Ditempatkan di surganya Allah yang paling terbaik. Amin.